Halo, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan tentang materi sejarah gereja Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marta Noli Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan sejarah gereja Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah. Apa itu sejarah? Nah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, baik itu peristiwa politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, sejarah juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengenali dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan untuk mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa, sehingga kita dapat mengambil pembelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, selain memiliki tujuan, sejarah juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, membantu kita untuk memahami identitas dan jati diri sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, ada membantu kita untuk mempelajari dan mengambil pembelajaran dari kesalahan yang terjadi di masa lampau, dan kita dapat membantu membangun kepercayaan akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Nah, selanjutnya setelah penjelasan sejarah, kita masuk ke penjelasan tentang sejarah gereja. Nah, sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristiani sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Nah, sejarah gereja ini dapat dibagikan menjadi beberapa periode, yaitu periode yang pertama, yaitu periode rasuli yang terjadi pada abad ke-1 Masehi, dan yang kedua ada periode patristik yang terjadi pada abad ke-2 sampai 5 Masehi. Yang ketiga ada periode abad pertengahan yang terjadi pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang keempat ada periode reformasi yang terjadi pada abad ke-16. Yang kelima ada periode modern yang terjadi pada abad ke-17 sampai 20 Masehi, dan yang terakhir ada periode kontemporer yang terjadi pada abad 21 sampai 21 Masehi. Nah, selanjutnya mengapa sejarah gereja ini penting untuk dipelajari, yaitu supaya kita memahami, yaitu yang pertama ada akar dan identitas gereja Kristen, yang kedua perkembangan doktrin dan teologi Kristen, yang ketiga ada peran gereja dalam sejarah dan masyarakat, yang keempat ada bagaimana gereja telah berpartisipasi dan berubah seiringnya waktu. Nah, seperti yang kita ketahui, sejarah gereja Indonesia ini dimulai pada abad ke-16 Masehi, ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan tentang sejarah gereja Indonesia, yaitu yang pertama ada periode awal yang terjadi pada abad ke-1511 sampai 1002. Nah, dalam periode awal ini membahas tentang pengenalan agama Kristen, dan yang kedua ada pembangunan gereja. Nah, poin yang pertama yaitu membahas bahwa agama Katolik itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia, seperti itu. Dan yang kedua ada pembangunan gereja. Gereja itu perlu teman-teman ketahui, gereja di Indonesia itu pertama kali dibangun di Maluku pada tahun 1522. Nah, kita masuk ke periode yang kedua, yaitu periode VOC dan pemerintahan kolonial yang terjadi pada tahun 1902 sampai 1942.
Nah, dalam periode ini ada 3 pembahasan, yaitu peran VOC, yang kedua ada pembangunan gereja-gereja, dan yang ketiga misi dan pendidikan. Nah, peran VOC seperti yang kita ketahui bahwa VOC merupakan salah satu yang membantu penyebaran agama Katolik di Indonesia. Nah, yang kedua tadi ada pembangunan gereja. Pada periode VOC ini, gereja itu mulai dibangun di mana-mana, atau bangunan gereja itu sudah ada di berbagai wilayah, seperti itu. Dan yang ketiga tadi ada misi dan pendidikan. Dalam misi dan pendidikan ini, para misionaris berperan penting dalam proses penyebaran agama Katolik di Indonesia. Dan yang ketiga ada periode kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1942 sampai 1965. Nah, dalam periode ini ada 3 pembahasan juga, yaitu yang pertama ada kemerdekaan Indonesia, yang kedua ada pengakuan gereja, dan yang ketiga ada peran gereja dalam pembangunan. Nah, seperti untuk poin yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua ada pengakuan gereja. Nah, pada periode kemerdekaan ini, gereja di Indonesia itu mulai diakui oleh umat-umat Katolik. Nah, yang ketiga ada peran gereja dalam pembangunan. Nah, gereja ini pada abad periode kemerdekaan ini, gereja itu mulai terlibat aktif dalam pembangunan seperti pembangunan sosial dan ekonomi. Dan periode yang terakhir ada periode modern yang terjadi pada tahun 1965 hingga saat ini. Nah, di dalam periode modern ini membahas 3 pembahasan, yaitu pengembangan gereja, peran gereja dalam masyarakat, dan yang ketiga ialah tantangan dan peluang. Nah, di dalam abad periode modern ini, gereja Katolik itu pengembangan gereja, yang berarti gereja Katolik semakin terus-menerus berkembang. Dan yang kedua ada tadi itu peran gereja dalam masyarakat. Nah, di dalam periode ini gereja itu semakin terlibat aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, seperti itu. Dan yang ketiga tadi ada tantangan dan peluang. Nah, di dalam periode modern ini, gereja mulai menghadapi tantangan dan peluang yang terus-menerus berubah. Nah, seperti itulah materi tentang sejarah gereja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan materi yang saya bagikan kepada teman-teman dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami apa itu sejarah gereja Indonesia dan bagaimana perkembangan sejarah gereja Indonesia dari periode awal hingga periode saat ini. Nah, di sini saya Marta Noli Pembriani mohon undur diri, dan sebelumnya saya ingin meminta maaf ketika penyampaian materi ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.